Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai Kerajaan Singosari. Perkenalkan, nama saya Ting Jonatwi, absen nomor 8, akan menjelaskan mengenai asal-usul Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari yang berdiri pada tahun 1222 sampai dengan 1293 adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok. Sejarah Kerajaan Singosari berawal dari daerah Tumapel yang dikuasai oleh seorang aku atau bupati. Menurut kitab Pararaton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan dari Kerajaan Kediri. Yang menjabat sebagai aku atau setara dengan bupati Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengelolanya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjadi aku baru. Ken Arok juga menikahi istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kediri. Pada tahun 1222, terjadi perseteruan antara Kertajaya Raja Kediri melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu meminta bantuan Ken Arok untuk mengalahkan kerajaan Kediri. Perang melawan Kediri meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Seluruh wilayah bekas kerajaan Kediri disatukan dengan Tumapel yang disebut dengan Kerajaan Singosari, dan pusat kerajaan dipindahkan ke timur Gunung Arjuna. Setelah naik tahta, Ken Arok bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Perkenalkan, nama saya Anida Fitri Ramadhani, absen 4. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik dari Kerajaan Singasari. Kehidupan politik Kerajaan Singasari mengalami banyak intrik dan perpecahan akibat ambisi kekuasaan. Berikut ini raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Singasari. Yang pertama ada Ken Arok, 1222 sampai 1227. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama dari Kerajaan Singasari menandai munculnya satu dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa atau Girindra. Tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh anak buah Anuspati, anak dari Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Ken Arok dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa Buddha. Yang kedua, Anuspati, 1227-1248. Setelah Ken Arok meninggal, tahta kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anuspati. Lambat laun, berita tentang pembunuhan Ken Arok sampai pula kepada Tojoyo, putra dari Ken Arok dengan Ken Umang. Oleh karena mengetahui pembunuh ayahnya adalah Anuspati, maka Tojoyo ingin membalas dendam dengan membunuh Anuspati. Tojoyo mengetahui bahwa Anuspati memiliki kegemaran untuk menyambung ayam, maka ia mengajak Anuspati untuk menyambung ayam. Nah, pada saat menyambung ayam, Tojoyo berhasil membunuh Anuspati. Anuspati dicandikan di Candi Kidal dekat kota Malang sekarang. Anuspati meninggalkan seorang putra yang bernama Ranggawuni. Yang ketiga, Tohjoyo, 1218. Setelah Anuspati meninggal dunia, tahta kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjoyo. Namun, Tohjoyo merintah kerajaan Singasari tidak lama karena digulingkan oleh Ranggawuni. Dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya, Ranggawuni berhasil menggulingkan Tohjoyo dan kemudian menduduki Singasari. Yang ketiga, Ranggawuni, 1248-1268. Ranggawuni naik tahta menggantikan Tohjoyo pada tahun 1248 dengan gelar Srijaya Winusuwardana dibantu oleh Mahesa Cempaka, anak dari Mahesa Wongateleng yang diberi kedudukan sebagai Ratu Angebaya dengan gelar Narang Sihamurti. Di tahun 1268, Wisnuwardana meninggal dunia dan didamaikan di Jajagu atau Candi Jago sebagai perwujudan Buddha Amongapasa dan dicandikan di Candi Waleri sebagai perwujudan Siwa. Yang keempat, Kertanegara, 1268 sampai dengan 1292. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Raja Kertanegara mempunyai gagasan untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Singasari. Cita-cita ini dikenal dengan Wawasan Nusantara I. Raja Kertanegara melakukan perluasan wilayah dan mengadakan hubungan dengan luar negeri untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Nah, adapun kebijakan yang diciptakan oleh Raja Kertanegara diantaranya, yang pertama, mengganti atau memindahkan pejabat-pejabat yang tidak setia. Yang kedua, memberikan penghargaan dan kedudukan terhormat kepada lawan-lawan politiknya, contohnya Jaya Katuang yang diangkat menjadi Raja Kediri. Pada masa pemerintahannya, Raja Kertanegara juga melakukan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Berikut beberapa kegiatan dalam politik dalam negerinya. Dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dalam negeri, Raja Kertanegara menempuh jalan sebagai berikut.
Yang pertama, mengadakan pergeseran pembantu-pembantunya. Yang kedua, berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya. Dan yang terakhir, memperkuat angkatan perang. Yang kedua, ada politik luar negeri. Untuk mencapai cita-cita politiknya, Raja Kertanegara menempuh cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ekspedisi Pamalayu 1275 sampai dengan 1286 Masehi untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Yang kedua, menguasai Bali di tahun 1284 Masehi. Yang ketiga, menguasai Jawa Barat 1289 Masehi, menguasai Pahang atau Malaya dan Tanjung Pura atau Kalimantan. Kertanegara membendung ekspansi Kubilai Khan dengan cara menjalin kerjasama dengan negeri Campa, memberantas setiap usaha pemberontakan dan mengganti pejabat yang tidak mendukung gagasannya, dan berusaha untuk menyatukan Nusantara di bawah kerajaan Singasari. Selanjutnya, Raja Kertanegara juga mengadakan ekspedisi ke Sumatera yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu di tahun 1275, Cambar 6 Masehi. Ekspedisi ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Singasari di Nusantara. Politik yang direncanakan oleh Raja Kertanegara mengakibatkan banyak prajurit yang dikirim ke beberapa daerah untuk perluasan wilayah. Hal ini mengakibatkan pasukan yang berjaga di istana berkurang. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Raja Kediri, yaitu Jaya Katuang, untuk menyerang kerajaan Singasari. Akhirnya Raja Kertanegara meninggal dalam penyerangan tersebut, dan berakhirlah kerajaan Singasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ilham, absen 9. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial kerajaan Singasari. Ketika Ken Arok menjadi aku di Tumapel, ia berusaha meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya. Terjaminnya kehidupan sosial masyarakat di Tumapel mengakibatkan bergabungnya daerah-daerah di sekitarnya. Perhatian Ken Arok bertambah besar ketika ia menjadi raja di Singasari. Dengan demikian, rakyat hidup dengan aman dan damai. Untuk mencapai kesejahteraan, masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial masyarakat Singasari kurang mendapatkan perhatian. Ia larut dalam kegemarannya menyambung ayam. Setelah pemerintahan Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakat teratur kembali, dan pada masa Kartanegara ia meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila, absen 31. Saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi pada Kerajaan Singasari. Tidak banyak sumber prasasti dan berita dari negeri asing yang dapat memberikan keterangan secara jelas tentang kehidupan perekonomian rakyat Singasari. Akan tetapi, berdasarkan analisis bahwa pusat kerajaan Singasari berada di sekitar Sungai Berantas, dapat diduga bahwa rakyat Singasari banyak menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah, sehingga menyebabkan Raja Kertanegara memperluas wilayah, terutama tempat-tempat strategis untuk lintas perdagangan. Keberadaan Sungai Berantas juga digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan dari wilayah pedalaman dengan dunia luar. Dengan demikian, perdagangan juga menjadi andalan bagi pengembangan perekonomian Singasari. Kenalkan, nama saya Sitwa Fafiani Tufaila Al-Futuri, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan budaya Kerajaan Singasari. Kehidupan kebudayaan masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi peninggalan Singasari diantaranya adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Adapun arca atau patung hasil peninggalan Kerajaan Singasari antara lain patung Kendeda sebagai perwujudan dari Prajayapamita, lambang kesempurnaan ilmu, dan patung Kartanegara dalam wujud patung Joko Dolong ditemukan di dekat Surabaya.
Dan patung Amogasa juga merupakan perwujudan Raja Kertanegara yang dikirim ke Dharmacarya, ibu kota kerajaan Melayu. Kedua perwujudan patung Raja Kertanegara, baik patung Joko Dolog maupun patung Amogasa, menyatakan bahwa Raja Kertanegara menganut agama Buddha beraliran Tartayana. Perkenalkan, nama saya Mecha Heliani, nomor absen 20. Saya di sini akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Singasari. Keberadaan kerajaan Singasari dibuktikan melalui kitab sastra peninggalan zaman Majapahit yang berjudul Nagara Kertagama, yang ditulis oleh Empu Prapanca. Selain itu, ada pula kitab Pararaton yang menceritakan riwayat kehidupan Ken Arok. Selain dari naskah kuno, keberadaan kerajaan ini dibuktikan melalui sejumlah candi yang ada di Jawa Timur, tempatnya di sekitar Malang. Di antaranya, yang pertama ada Candi Singasari. Candi ini terletak di Desa Candi Renggong, Kecamatan Singasari, Malang. Dahulu kala, candi ini menjadi tempat peristirahatan Raja Kertanegara. Yang kedua ada Candi Jago. Kitab Negara Kertagama menyebut bahwa Candi Jago dibangun atas perintah Raja Kertanegara. Lalu candi dibangun sebagai penghormatan terhadap sang ayah, Ranggawuni atau Wisnuwardana. Yang ketiga, Candi Kidal. Candi ini berlokasi di lereng barat Gunung Tengger atau sekitar Bromo. Candi menjadi penghormatan terhadap jasa besar Anusapati. Yang keempat ada Candi Jawi. Candi ini terletak di kaki Gunung Wilirang yang merupakan tempat pendarmaan Raja Kertanegara. Candi ini mulanya didirikan sebagai tempat peribadatan yang dibangun atas perintah Kertanegara. Yang kelima ada Candi Katanglumbang. Candi ini dibangun sebagai tempat peristirahatan terakhir Raja Tohjaya yang sempat memimpin Singasari. Yang keenam ada Candi Kangenan. Candi ini merupakan peristirahatan terakhir untuk Ken Arok. 7. Candi Sumberawan. Candi ini terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singasari, Malang, Jawa Timur. Yang kedelapan ada Arca Dwarapala. Arca Dwarapala adalah sebuah patung penjaga gerbang dalam ajaran Siwa dan juga Buddha, dengan bentuk manusia terlihat seperti monster. Dwarapala diletakkan pada bagian luar candi, kuil atau bangunan lainnya sebagai pelindung dari tempat suci. Yang kesembilan ada Prasasti Singasari. Prasasti ini didirikan tahun 1351 Masehi yang ditemukan di Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan untuk saat ini telah disimpan pada Museum Gajah dengan tulisan aksara Jawa. Prasasti ini ditulis sebagai pengingat pembangunan Cetya atau Candi Pemakaman yang dilakukan Mahapati Gajah Mada. Yang ke-10 ada Prasasti Wurare. Prasasti ini merupakan prasasti dengan isi peringatan penobatan Arca Mahasobaya pada sebuah daerah bernama Wurare, sehingga prasasti ini disebut dengan Prasasti Wuware. Prasasti ditulis dengan bahasa Sanskerta. 11 ada Prasasti Manjusri. Prasasti ini merupakan manuskrip yang dipahat di bagian belakang Arca Manjusri 1343 dan ditempatkan pada Candi Jago, namun sekarang sudah disimpan pada Museum Nasional. Dari tafsiran Bos, pada tulisan prasasti ini menceritakan kemungkinan Aditya Warman membangun candi tambahan pada lapangan Candi Jago. Baik, penjelasan mengenai kerajaan Singasari dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.